tindakan pembacaan dakwaan. Dikutip dari Tribun Jabar, sebelumnya sidang sempat ditunda selama seminggu lantaran beredar kabar jika MKC tidur saat menjalani sidang perdana ini. Ini ceritanya saksi yang memberatkan ini bisa sampai 28 tuh mau bersaksi tentang apa gitu ceritanya? Dan apakah di 28 orang itu juga ada orang Kristen atau enggak, atau non-Kristen, atau enggak ada agama, atau gimana? Dari 28 yang mungkin akan dihadirkan oleh jaksa penuntut umum, ada 2-3 orang kemungkinan dari pihak Kristen sendiri. Itu ada ya kurang lebih 3 orang kalau nggak salah. 3 orang Kristen. Iya. Itu ada dari Humas Gereja Besar dan dari beberapa gereja besar dan dari Humas juga yang waktu itu menaungi Pak Kati waktu beribadah di Bekasi. Once again, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berhujung dari dunia hingga akhirat kelak insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita pada kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cinta insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi hari ini saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana si KC ya. Si KC ini pingsan dan tertidur itu oleh karena dia gemetaran ya. Bahkan ada videonya tuh ngompol dia karena ketakutan, karena yang memberatkan ya dari saksi-saksi ini ya, ternyata dari banyak sekian banyak para saksi ini ternyata ada 3 orang Kristen yang menjadi saksi yang memberatkan si KC. Makanya si KC ini sampai ngompol, sampai pingsan dan pura-pura tidur gitu ya, agar terlepas dari jerat hukum dan agar dapat keringanan atau mungkin agar jaksa dan serta hakim ini iba gitu. Oke, demikian kaum muslimin videonya. Tindakan pembacaan dakwaan. Dikutip dari Tribun Jabar, sebelumnya sidang sempat ditunda selama seminggu lantaran beredar kabar jika MKC tidur saat menjalani sidang perdana ini. Pengacara MKC Martin Lucas langsung memberikan konfirmasi terkait hal tersebut. Menurut Martin, kliennya tersebut sedang dalam kondisi penistaan agama. Korban dibully di seluruh dunia. Karena kenapa? Karena kami katanya tidak berhasil membawa tersangka dari rutan. Yang lebih konyol lagi, Muhammad Kosman alias Muhammad Kece alias Muhammad Kace alias Muhammad Kosman Cornelius alias Kosman bin Sunet ya. Ini ceritanya saksi yang memberatkan ini bisa sampai 28 tuh mau bersaksi tentang apa gitu ceritanya? Dan apakah di 28 orang itu juga ada orang Kristen atau enggak, atau non-Kristen, atau enggak ada agama, atau gimana? Dari 28 yang mungkin akan dihadirkan oleh jaksa penuntut umum, ada 2-3 orang kemungkinan dari pihak Kristen sendiri. Itu ada ya kurang lebih 3 orang kalau nggak salah. 3 orang Kristen. Iya. Itu ada dari Humas Gereja Besar dan dari beberapa gereja besar dan dari Humas juga yang waktu itu menaungi Pak Kati waktu beribadah di Bekasi.
Oh, jadi sorry, saya mau perjelas maksudnya Bapak Pak Kacem beribadah di gereja tersebut, maksudnya anggota gereja tersebut. Betul, anggota. Berarti Bapak ini anggota gereja, salah satu gereja yang akan menjadi saksi yang memberatkan gitu. Iya, betul. Sebentar ya. Memberatkannya mungkin katanya membuat, kalau saya baca sepintas dari pemeriksaannya itu adalah terkait pembuatan onar katanya. Nah, gitu, kita juga nggak tahu apakah dia nanti datang atau tidak, atau hanya di BAP saja, kita juga nggak tahu karena semua pemeriksaan saksinya sudah tersumpah semua. Jadi, ini jadinya tunggu Pak, ini agak-agak bingung ya, agak-agak bingung juga saya. Jadi mau tadi kita kasih lagi Pak, jadi ceritanya Bapak dan Ibu Kace dan juga Pak Febri ini bergereja di salah satu gereja di Bekasi, benar ya? Kebetulan Ibu dari tahun 2017 loh, 17 kalau pihak 16 Ibu bergereja di sana dan di salah satu gereja besar di Bekasi. Dan Ibu dengan Bapak sebagai pendoa juga, boleh? Pendoa? Iya. Bukan yakin lah, yakin. Ya, kalau dibilang yakin, membuat orangnya gimana nih ceritanya jadinya? Jadi pendoa dan sampai mungkin akhirnya pindah ke Bali di tahun 2019 waktu itu. Pindah ke Bali. Nah Pak, maaf nih. Kan tadi dibilang katanya sudah tertulis dan sudah disumpah saksi-saksinya. Dan ini adalah saksi bahwa Pak Aceh membuat onar, benar kan? Nah, kalau membuat onar, dulu menjadi seorang pendoa, pembuatan onornya kayak apa tuh ceritanya? Itu kemarin itu. Nah, terkait saksi disumpah itu memang sesuai instruksi ataupun sesuai dengan undang-undang di Indonesia. Setiap orang yang mengeluarkan statement di hadapan penyidik, kita dilakukan pemeriksaan. Dalam proses pemeriksaan demikian tadi kaum muslimin ya. Bagaimana si KC ya, terus krunya ya, pengacaranya. Nampak, aduh, kasihan sekali ya. Bahkan yang menjadi pengacaranya ini kan anak kandungnya sendiri ya. Dan ya itulah orang-orang yang menghina Allah, menghina Nabi, maka Allah akan bayar lunas dan Allah pun akan persulit urusannya ya. Dan anehnya lagi di sini ya, si KC ini tertidurlah, kelelahanlah ketika live ya di dalam YouTube-nya menghina-hina Islam itu sampai berjam-jam pun dia tahan gitu ya. Nah, itu tetap semangat, tetap koar-koar, tetap teriak-teriak kan begitu ya, berapi-api. Namun ya ketika ditangkap itu jadi loyo lesu ya, padahal dia sendiri yang nantang, kalau bisa tangkap saya maka segera tangkap saya. Ternyata begitu ditangkap pun larinya ke sawah. Tidak keren tidak keren banget gitu ya. Lari dia, minta ditangkap, setelah mau ditangkap larinya ke sawah ya kan ya, akhirnya berendam lah, membaptis diri kan begitu. Berendam di sawah. Oke, demikian saja kamu sih yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.